Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami akan membuka firman-Mu. Kami undang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk mengisi hati kami, agar firman ini menjadi kuasa rohani yang baru bagi kami, untuk percaya dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan, apapun kondisi hidup kami. Terima kasih janji-Mu untuk menyucikan kami, dan bersama dengan kami dalam ibadah ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih, umat-umat Tuhan di Jemaat Mount Moriah. Kita puji Tuhan oleh karena kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Pendeta Tampu Bolon, Hardeman, dan juga tua-tua jemaat yang telah mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian kita pada pagi hari Sabat ini. Ya. Oke, izinkan saya untuk share screen. Oke, judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, harapan di tengah krisis. Dan terima kasih juga atas perkenalan yang sudah disampaikan tadi, ya. Dan itu boleh jadi kemuliaan bagi Tuhan. Sudah ada gambarnya. Sekali lagi saya ingin sampaikan saja salam dari keluarga kami kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Jemaat Mount Moriah. Oke, baik. Ayat inti juga tadi sudah dibacakan, tapi saya ingin kita baca kembali ayat inti ini dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dan 7. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah mereka dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Oke, latar belakang dari ayat ini yang menjadi dasar renungan kita, firman Tuhan pada hari Sabat ini. Ya. Cerita itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 2 Raja-Raja 7 ayat 20. Jadi perikop inilah yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari Sabat ini. Kerajaan Israel pada waktu itu, pada zaman Nabi Elisa, suasananya sudah begitu damai. Di tengah suasana yang damai bersama dengan kerajaan-kerajaan tetangga, tapi tiba-tiba pada satu hari, Ben-Hadad, Raja Aram, dengan seluruh tentaranya, mengerahkan seluruh tentaranya untuk mengepung Samaria yang merupakan ibu kota dari kerajaan Israel. Pengepungan yang dilakukan dengan begitu ketat. Ini saya coba dapatkan lukisan gambarannya. Jadi kota Samaria dikelilingi, dikepung karena seluruh tentara Aram, walaupun tidak dituliskan berapa ribu prajurit itu, mengepung kota Samaria, sehingga tidak ada orang yang dapat keluar dan masuk dari kota Samaria, pergi ataupun dari kota Samaria. Jadi ketika membaca cerita ini, saya bayangkan seperti saudara-saudara, barangkali kebanyakan saudara di Jakarta dalam PPKM ini, ya, tidak bisa kemana-mana, ya, hanya berada di satu area tertentu. Filipina kami sudah alami itu sejak pada bulan Maret tahun yang lalu. Pertama kali pandemi ini langsung di lockdown. Di lockdown, jadi begitu ketatnya lockdown ini, orang yang tinggal di satu kabupaten atau satu kabupaten lah ya, kota madya, tidak boleh keluar dari wilayah kota madyanya. Di setiap antar kota madya itu, antar kabupaten itu dijaga oleh tim kesehatan yang mengontrol COVID itu, lalu kemudian tentara dan polisi atau militer dan polisi.
hanya mereka yang punya pas khusus untuk bisa melewati itu. Kalau mereka itu adalah frontliner, dokter, perawat, petugas medis yang membawa barang-barang kebutuhan pokok, ya, dan mereka pejabat-pejabat militer. Ya. Jadi ini yang terjadi seperti di kerajaan Samaria atau Israel, dikepung dengan begitu ketat sehingga tidak ada boleh yang keluar dan masuk kota itu. Dan pengepungan yang ketat ini menyebabkan krisis yang besar di Samaria. Dan tentu krisis ini dimulai dengan masalah kelaparan. Makanan sangat sukar didapat. Dan kalaupun ada, menjadi sangat mahal. Sangat mahal. Di dalam perikop itu kalau saudara baca, dikatakan kepala keledai. Di sini ada gambar, satu kepala keledai itu berharga 80 sikal perak. 80 sikal perak. Padahal keledai sebenarnya tidak dimakan. Tidak ada lagi makanan yang dapat dimakan. Sehingga binatang-binatang yang haram pun terpaksa harus dimakan dan dijual dengan harga yang mahal. Berapa rupanya 80 sikal perak ini kalau kita rupiahkan? Nah, satu sikal perak itu adalah 11,4 gram. Jadi kalau 80 sikal dikali dengan 11,4 gram, itu ada 912 gram perak. Hampir 1 kilo perak harganya. Dan saya coba lihat di website harga 1 gram perak sekarang antara 12.000 sampai 12.900. Bilanglah 12.000. Jadi satu kepala keledai, 12.000 dikali dengan 912, itu harganya 10.944.000 rupiah kalau ini terjadi di Jakarta. Ya. Padahal berapa banyak daging yang bisa dimakan dari kepala keledai ini. Saudara, jarang dan begitu mahal. Lalu ada lagi yang lain, dikatakan mereka juga menjual 1/4 cup tahi merpati. Ya. Kotoran merpati kalau menurut terjemahan bahasa Indonesia. Nah, 1 cup itu isinya 2 liter. Jadi kalau 1/4 cup ini berarti hanya setengah liter. Ya. Tahi merpati. Tapi dalam komentari Alkitab yang lain, tahi merpati di sini adalah tepung dari sejenis kacang yang disebut dengan carrot beans. Carrot beans, jenis kacang-kacangan yang kalau ada kacang yang lain ini tidak dimakan, ya, tidak dimakan. Nah, harganya dikatakan 1/4 cup, artinya setengah liter. Harganya itu 5 sikal. Kalau 5 sikal ini dari 1 sikal itu 11,4 gram, berarti 57 gram dikali dengan 12.000. Jadi setengah liter carrot beans ini, tepung dari kacang carrot ini, harganya 684.000 rupiah kalau peristiwa ini terjadi di Jakarta. Begitu sukar, makanan langka dan sangat sulit. Begitu menderita penduduk di dalam kota Samaria ini. Lebih parah lagi, bagi mereka yang memiliki uang, mereka boleh beli kepala keledai, boleh beli carrot beans ini. Tapi bagi yang tidak ada uang, apa yang terjadi pada masa itu? Bagi yang tidak ada uang, inilah yang terjadi. Ibu-ibu makan anak mereka. Dan ketika perjanjian hari ini anakmu yang kita makan dan ibu itu masak anaknya, makan bersama-sama dengan beberapa temannya dengan janji bahwa besok anak dari ibu yang lain. Tetapi ketika mereka sudah tidak lagi punya makanan dari anak mereka yang mereka makan sudah habis, maka dituntutlah ibu yang kedua untuk mengorbankan anaknya. Dia tidak mau, sehingga akhirnya dibawa ke raja dan dilaporkan peristiwa itu. Oh, raja begitu luar biasa terpukulnya. Dia koyakan pakaiannya, lalu dia menuduh bahwa ini adalah karena Tuhan yang melakukannya, sehingga raja berjanji atau bertekad, bersumpah untuk membunuh Elisa. Dia panggil pak ajudannya, mereka pergi menemui Elisa. Elisa berada di rumahnya, sedang berbicara dengan beberapa orang, tetapi kemudian Elisa katakan, dia akan datang. Raja itu akan datang. Dan dia sudah siapkan untuk menutup pintu. Tapi tidak lama kemudian, raja itu datang. Dan terjadilah dialog, dan raja ini tidak mempercayai pada Allah, berjanji untuk membunuh Elisa. Tetapi Elisa katakan, oh Tuanku Raja. Elisa yang percaya kepada Allah, dia katakan, besok, pada waktu seperti ini, ya barangkali saya bayangkan kira-kira jam 8, 9, ya, pagi begitu. Pada waktu seperti ini, besok dia katakan,
akan berlimpah makanan di Samaria, dia katakan. Karena dia katakan makanan akan berlimpah di Samaria. Dikatakan besok, beginilah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Satu sukat tepung, satu sukat itu kira-kira 12 liter, harganya 1 shikal. Jadi harganya hanya Rp136.000. 12 liter tepung. Tadinya hanya setengah liter kerop, ini tepung yang biasa dipakai. Kerop ini itu berharga 5 shikal. Dan inilah yang dikatakan oleh Elisa. Lalu ajudan raja berkata kepada Elisa, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, katanya, makanan itu tidak pernah akan terjadi. Tapi Elisa katakan, engkau akan melihatnya, tapi engkau tidak akan memakannya. Dan ketika cerita itu terjadi, menjelang sore, ada 4 orang kusta yang tinggal di luar kota. 4 orang kusta ini tidak juga memiliki makanan. Mereka berbincang-bincang, kalau kita masuk ke dalam kota ya kita akan mati. Karena di kota kelaparan. Kalau kita tinggal di sini kita juga akan mati. Kita tidak punya makanan. Tapi bagaimana kalau kita pergi ke perkemahan tentara Aram di seberang sana? Ya kalau mereka membunuh dan kita mati, ya sudah, matilah kita. Tapi siapa tahu mereka berkasihan, lalu kita bisa dapat makanan di sana. Kita akan hidup. Dan orang-orang kusta ini nothing tulus, ya mereka pergi ke sana. Toh dia mati, ke kota mati, ya pergi ke sana, kalaupun mati ya sama saja, tapi paling tidak adalah usaha yang mereka pikirkan. Dan akhirnya mereka pergi pada menjelang petang. Dan menjelang petang mereka pergi. Ketika mereka mendekati perkemahan itu, mereka dapati kemah itu kosong, tidak berpenghuni. Tetapi semua kemah itu ada tersedia di sana. Peralatan ada di situ semua. Ya, ditinggalkan begitu saja. Dan akhirnya mereka masuk ke salah satu kemah, mereka mengambil makanan, mereka masak, dikatakan di gambar ini, mereka makan sampai mereka kenyang. Ingat, ini sudah menjelang petang. Dan mereka berada di situ sampai malam tiba. Sesudah mereka makan, sudah kuat, keempat orang kusta ini mulai mereka jarah kemah-kemah itu. Mereka mengambil pakaian yang bagus, emas, perak, mereka bawa dan simpan. Nah, tidak puas satu kali, mereka datang kembali untuk kedua kali. Mereka cari lagi batangan-batangan emas, baju-baju yang mahal, perak, kemudian mereka simpan lagi. Lalu mereka pikir, sudah cukup lain untuk cadangan kita. Sesudah itu mereka berpikir, ini masih banyak tersisa. Sementara orang di kota kelaparan. Mengapa kita hanya tinggal berdiam begini? Kita akan mendapat masalah kalau kita diam. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menuju ke gerbang kota. Dan mereka pergi melaporkan kepada penjaga untuk sampaikan kepada Raja Israel bahwa ada makanan di perkemahan Aram sana. Tentara Aram sudah pergi semua. Raja itu sudah malam. Berita itu mengatakan sudah malam tiba. Dan akhirnya raja di tengah malam pun dia bangun. Dan mendengar laporan dari para prajuritnya, penjaga di gerbang itu. Lalu dia bilang, raja tidak mudah percaya. Dia bilang, ini hanya tipu muslihat ini. Mereka pura-pura mundur dan bersembunyi. Lalu kalau kita keluar, mereka akan masuk dan atau mereka akan menangkap kita. Karena mereka tidak bisa masuk, tentara Aram tidak bisa masuk menyerbu ke dalam kota, karena itu mereka mengepung kita. Tapi untuk membuktikan, raja ini kemudian menyuruh prajuritnya. Ada 2 kereta kuda kemudian dikirim untuk mengejar mereka, mencari tahu, melihat apakah benar informasi ini. Sampai ke Sungai Yordan. Saudara lihat di peta ini, Samaria di sini ada bintang. Jadi Sungai Yordan di sini itu perbatasan, karena di sebelah timur inilah kerajaan Aram. Ya. Jadi tentu prajurit kalau mereka melarikan diri, mereka akan lari ke Sungai Yordan ini, dan menyeberang Sungai Yordan, mereka sudah berada di negeri mereka sendiri. Saudara lihat di atas ini perbandingan peta. Jadi antara Samaria sampai ke perbatasan Sungai Yordan ini lebih dari 20 km. Barangkali mungkin 30 km. Saya coba cari tahu. Kalau kereta kuda digunakan sambil melihat tanda-tanda yang ada di jalan, dan ini sudah malam, bukan siang lagi. Ya, satu kereta kuda dapat berjalan kurang lebih 16 km per jam. Kalau jalan jelas pada siang hari dan normal. Jadi bayangkan pada malam ini mereka berjalan, ya pergi pulang, jarak dari Samaria sampai ke perbatasan ke Sungai Yordan ini. Paling tidak ini barangkali satu kali jalan hampir 30 kilo, pergi pulang 60 kilo. Jadi dengan kereta ini mereka harus berjalan barangkali 4 sampai
5 jam atau 6 jam dari malam sampai pagi. Ya. Dan akhirnya sesudah prajurit yang berkereta ini melihat jejak yang ada, semua tercerai-berai, terserak di sana peralatan perlengkapan dari prajurit-prajurit Aram yang melarikan diri karena ayat inti tadi, ya, untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan diri mereka. Dan akhirnya ketika mereka tiba di perbatasan di Sungai Yordan itu, mereka tidak melihat prajurit Aram, tetapi bekas-bekas prajurit itu berceceran di sana peralatan-peralatan mereka. Pulanglah prajurit ini dan tiba kembali di Samaria, di ibu kota Samaria, dan melaporkan kepada raja. Saya bayangkan itu berarti sudah pagi atau sudah siang. Dan ketika cerita itu sampai bahwa tentara-tentara Aram sudah melarikan diri, maka kemudian orang-orang Samaria yang sedang kelaparan itu, mereka segera keluar kota itu, melewati pintu gerbang dan menjara perkemahan tentara Aram. Sesudah raja mendengar berita ini, dia perintahkan ajunannya untuk menjaga pintu gerbang itu, mengontrol orang keluar masuk. Tapi rakyat yang kelaparan ini tidak lagi dapat dibendung. Dikatakan bahwa dia berada di pintu gerbang ingin menjaga masyarakat rakyat lewat, tapi akhirnya dia diinjak-injak oleh rakyat dan akhirnya dia mati seperti yang Elisa sampaikan. Kamu akan melihat hal itu, tapi kamu tidak akan menikmatinya, memakannya, karena dia mati di pintu gerbang, diinjak-injak oleh orang-orang Samaria yang keluar untuk menjara dan mencari makan. Sesudah itu maka ada berlimpah makanan di Samaria. Nah, dari cerita singkat ini, saudara-saudara, kita akan menarik 3 pelajaran rohani untuk kehidupan kita umat-umat Tuhan pada masa sekarang ini. Pengharapan di tengah krisis. Buah pikiran yang pertama, krisis dapat terjadi kapan saja, karena apa saja. Ya. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dikatakan, sesudah itu, kalau sudah baca 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, ya, ada cerita di situ, ya, selain Elisa membantu murid-murid yang membangun asrama mereka, lalu tentara-tentara Aram datang untuk menangkap Elisa. Tetapi ceritanya mereka dibutakan dan Elisa membawa mereka ke Samaria dan meminta Raja Samaria memberi makan mereka dan akhirnya mereka pulang. Sejak itu dikatakan orang-orang Aram tidak lagi datang mengganggu Samaria atau Israel. Tapi sesudah itu, saya coba cari Alkitab tidak menuliskan berapa lama sesudah itu, sesudah ketenangan terjadi, aman di Samaria, di Israel, lalu kemudian Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Inilah awal malapetaka itu. Inilah awal krisis itu. Tidak ada sebabnya, tiba-tiba saja Ben-Hadad menggerakkan seluruh prajuritnya, tentaranya, untuk mengepung Samaria. Dan tadi saya sampaikan, akibatnya terjadi kelaparan besar di Samaria. 1 kepala keledai jadi 80 sikal, 1/4 katai merpati demikian. Inilah kira-kira carrot beans itu, sejenis kacang-kacangan. Saya coba cari bahasa Indonesianya seperti tidak dapat. Ini mungkin kalau saudara lihat ini seperti apa ini? Buah dari flamboyan, ya. Tapi di sana disebut carrot beans. Ini dimakan juga, tapi bukan sumber makanan utama untuk membuat roti. Masih ada tepung jelai, tepung gandum, dan tepung-tepung yang lain. Tapi kalau tidak ada yang lain, ini pun dimakan. Dan harganya pun sudah mahal pada waktu itu. Nah, krisis dapat terjadi kapan saja, karena apa saja. Mari kita lihat keadaan kita sekarang. Pandemi COVID-19 ini. Krisis ini dimulai pada bulan Desember di Wuhan, Cina. Ya. Tapi tidak lama sesudah itu, orang masih berpikir bahwa COVID ini, coronavirus ini tidak akan menyebar sampai ke tempat yang lain. Karena sebelum ini pun jenis coronavirus ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Sudah ada di hewan, sudah ada di berbagai tempat, tapi dia tidak menyebar dengan begitu mudah. Tapi yang sekarang ini luar biasa. Pada bulan Desember di Wuhan, lalu kira-kira Maret, kurang lebih 3 bulan, pemerintah Cina menyatakan Wuhan dapat mengontrol COVID-19 ini, tapi justru ini sudah menyebar ke berbagai negara. Dan banyak negara mengadakan lockdown. Filipina waktu itu mengambil lockdown
tanggal 15 Maret. Tapi Indonesia tidak lockdown, ya Filipina lockdown 15 Maret pukul 00. Pada tanggal 12 Maret informasi itu dirilis melalui siaran televisi. Saya sedang berada di Myanmar untuk seminar dan masih ada 1 minggu lagi di Myanmar. Tapi ketika dikatakan lockdown, maka dibatasi orang keluar masuk antar negara, bahkan antar provinsi, antar kota madya. Saya segera atur dengan tim yang ada di sana untuk menghentikan seminar sampai kita selesai pada hari Sabat itu, dan saya segera pulang, tiba di Manila pada tanggal 14 malam, kira-kira pukul 10 malam sebelum lockdown itu diberlakukan. Ya. Dan sejak saat itu, krisis itu kemudian melanda sampai ke seluruh dunia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, krisis kesehatan pun terjadi. Ada banyak saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita, rekan-rekan kerja kita menjadi korban karena krisis kesehatan itu, ya. Bahkan pimpinan kita pun sekarang masih harus dalam pemulihan Pendeta Samuel So. Dan beberapa sahabat kita, almarhum Pendeta Samuel Simorangkir, Direktur Komunikasi Konferensi Jakarta, sebelumnya almarhum Pendeta Binar Silalahi, ya, Direktur SSPP, SSPP itu dan pelayanan masyarakat, dan juga kemarin hamba Tuhan almarhum Pendeta Asnawi Huta-Galuh. Krisis kesehatan itu yang korban, yang meninggal. Ada banyak yang tidak meninggal tapi menghadapi krisis ini. Bukan hanya krisis kesehatan, karena pembatasan terjadi krisis ekonomi global. Ya, bukan hanya setempat, ekonomi global. Kita tidak, kegiatan bisnis ekonomi terhambat. Ya, semua ditutup. Oh, kalau di sini sangat-sangat ketat pada masa pandemi itu, pada saat disebut lockdown. Ya, sekarang sedang tidak lockdown. Sekarang sudah yang paling rendah di wilayah kami ini, Manila dan sekitarnya, disebut General Community Quarantine. Masih karantin masyarakat, tapi general. Kita sudah bisa adakan perjalanan antar provinsi dengan persyaratan mendapatkan swab test, PCR test, lalu kemudian harus selalu pakai masker, ya, harus pakai face shield, dan harus selalu membawa alkohol. Dan karena batasan-batasan terjadi krisis ekonomi global dan banyak krisis keuangan terjadi di dalam keluarga-keluarga, karena banyak yang harus berhenti bekerja, tidak dapat bekerja. Bagi yang bekerja dari rumah masih lebih bagus, tapi banyak yang tidak lagi dapat melakukan kegiatannya. Terjadi juga krisis rumah tangga, ya, oleh karena tidak ada makanan, tidak ada uang untuk membayar tagihan dan lain sebagainya. Dan hanya itu saja yang ada. Krisis rumah tangga banyak terjadi, dan terjadi juga krisis pribadi. Nah, krisis pribadi, ada banyak orang yang akhirnya bunuh diri. Ini ya krisis mental. Saya lupa tambahkan di sini, krisis mental terjadi. Ya, orang akhirnya bunuh diri oleh karena hutang yang berlimpah, tidak ada makanan, tidak ada pendapatan. Dan yang paling berat lagi adalah krisis rohani. Oleh karena kesulitan ini dapat terjadi kapan saja dan karena apa saja. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak dapat bergantung kepada sesuatu kecuali kepada Allah. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang kekasih mahkamah Tuhan, jemaat mulia, apapun krisis yang saudara sedang alami sekarang ini, jangan lupa untuk bergantung hanya kepada Allah saja. Kalaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, karena tidak ada harapan lagi, segala sesuatu buntu, apakah itu kesehatan kita, apakah itu keperluan jasmani kita, dan lain sebagainya. Ingat, ya, jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Gadanya dan tongkatnya ada menghibur kita. Kalau kita percaya dengan hal ini, saudara, kita tidak perlu takut. Ini yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam kehidupannya. Raja Daud, ketika dia masih menjadi gembala, dia berulang kali melewati lembah-lembah kekelaman, berhadapan dengan para perampok, berhadapan dengan binatang-binatang buas. Dan ketika dia sudah dipilih Allah untuk menjadi pengganti Raja Saul, mendampingi Saul, membantu Saul, dia pun berada pada krisis yang berbahaya, lembah-lembah kekelaman. Tetapi Daud mengungkapkan kepercayaannya kepada Allah dalam Mazmur 23, seluruh pasal, khususnya pasal yang ke-24. Walaupun dia sudah sedikit lagi kepada maut, di lembah kematian,
tapi dia tidak takut. Hal itu kita pun perlu menguatkan iman kita. Krisis boleh saja terjadi, tapi percaya Tuhan beserta kita. Di dalam Prophet and Kings, para nabi dan raja halaman 257, dikatakan ketika umat Allah dibawa ke tempat-tempat yang sesat, ke krisis, diizinkan kita berada pada situasi yang krisis. Dan ternyata tidak ada jalan keluar bagi mereka. Tidak ada lagi jalan keluar. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Tidak ada jalan keluar. Hanya Tuhanlah yang harus menjadi tempat mereka bergantung. Pertolongan mereka datang dari atas. Ada sebuah cerita yang saya baca tentang seorang pemburu yang sedang memburu rusa di wilayah Eropa, Kanada, sebelah utara. Ketika dia sedang mengincar rusa yang ada, tiba-tiba dia sadari bahwa di belakangnya terjadi kebakaran hutan. Dia coba akhirnya tujuannya untuk berburu menjadi terganggu. Dia coba berlari menyelamatkan diri dari kejaran api kebakaran hutan itu. Dia terus mendaki naik ke atas bukit yang ada itu, tapi akhirnya dia tiba pada satu titik, dia sudah berada di tepi jurang. Tidak ada lagi harapan. Jurang yang cukup dalam, kurang lebih 2000 kaki dikatakan. Ya. Dan kalau dia di belakang dia api yang membakar kebakaran hutan itu perlahan-lahan bergeser ke tepi jurang itu. Ya. Dia tidak lagi punya harapan. Dia mundur, ada api yang akan membakar, memanggang dia. Dia lompat ke sana, sama juga dengan bunuh diri. Tidak ada kelepasan. Tapi rupanya ketika dia berada di situ, satu penjaga hutan dari kejauhan melihat dia yang terjebak di api itu. Dan penjaga hutan dari kejauhan dengan teropongnya dia melihat, lalu menghubungi posko penyelamatan. Dan akhirnya helikopter datang membantu dia. Ketika api sudah semakin dekat, tiba-tiba dia dengar derungan suara helikopter. Dan helikopter itu berdiri di atas ketika mereka melihat dia berada di situ. Menurunkan tali penolong. Dan akhirnya dia dapat bergantung di tali itu. Tangga naik dan ditolong oleh penolongnya. Dan selamat naik di atas helikopter. Tidak ada harapan baginya. Tapi pertolongan itu datang dari atas. Umat-umat Tuhan. Di tengah krisis yang kita tidak tahu mengapa ini terjadi. Saya tidak uraikan karena waktu kita singkat dan sudah banyak dengar informasi. Kita tidak perlu persalahkan siapapun. Tapi kita tahu bahwa krisis dapat saja terjadi oleh karena apapun alasannya. Tapi bagi umat-umat Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena pertolongan kita ada dari atas. Bahkan Dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi fokus kita tidak pada krisis itu, tapi fokus kita ada pada Allah. Fokus kita ada pada Yesus Kristus yang berjalan bersama dengan kita, yang menaungi dan melindungi kita. Poin yang kedua yang kita perlu renungkan dari cerita tentang Samaria yang dikepung oleh Raja Ben-Hadad dan penderitaan, kelaparan besar terjadi. Krisis boleh saja terjadi, tetapi Tuhan tahu hari esok. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu, tapi kita tentu berdoa agar kita terlindungi. Tapi kita tidak tahu. Bisa saja satu waktu kita akan terpapar oleh virus corona ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Seperti lagu I don't know, dikatakan I don't know about tomorrow. Tapi Tuhan tahu hari esok. Kita tidak tahu hari esok. Tapi Tuhan tahu hari esok. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Ketika Raja Israel itu datang dan mengancam Elisa dan mempersalahkan Allah sebagai penyebab malapetaka kelaparan yang luar biasa itu. Lalu berkatalah Elisa. Ini dua kata yang diulang, 2 ungkapan yang diulang. Saya berikan warna merah. Dengarlah firman Tuhan, kata Elisa. Tidak cukup 1 kali, Elisa tambahkan kedua kali. Beginilah firman Tuhan. Kenapa mesti 2 kali? Untuk menegaskan kepada Raja Israel ini yang sudah tidak percaya lagi kepada Allah. Sudah tidak lagi punya harapan kepada Allah. Walaupun sebenarnya mereka adalah umat. Dia adalah umat pilihan Allah. Tapi karena krisis itu, dia hilang pegangan. Tidak tahu mau berbuat apa. Tapi Elisa katakan, dengarlah firman Tuhan. Sekali lagi dia ulang lagi. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung, 12 liter tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal
perak, ya kira 130 ribuan rupiah kalau harga sekarang. Dan 2 sukat jelai. Jelai ini jenis tepung yang lain yang juga digunakan untuk membuat roti, tetapi tentu yang utama adalah tepung gandum. Tepung jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang, berlimpah 24 liter. Ya, harganya hanya 1 sikal atau 134 ribu, cukup untuk perbekalan kita selama beberapa hari. Berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Oleh karena saudara, yang terjadi ketika orang yang masih kuat ini keluar dari gerbang Samaria, kemudian menjarah perkemahan tentara-tentara Aram itu. Mereka yang sudah lemah tidak lagi dapat berjalan jauh. Akhirnya di pintu gerbang itulah mereka yang kuat membawa dan menjual kepada mereka yang tidak mampu berjalan jauh. Dan itu yang terjadi. Begitu berlimpahnya makanan, sehingga harga-harga makanan itu menjadi sangat-sangat murah. Nah, krisis karena pengepungan membuat Samaria tidak memiliki harapan. Raja Israel menuduh Allah sebagai penyebabnya. Krisis, tapi Elisa tetap percaya pada Allah. Kita perlu seperti Elisa. Apapun krisis yang saudara sedang hadapi, tetap seperti Elisa, percaya pada Allah. Dan Elisa memberitahu rencana Tuhan atau Allah kepadanya besok hari. Dia katakan, Elisa tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Meskipun krisis, saudara-saudara, tetaplah letakkan kepercayaan saudara pada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan memiliki rencana untuk kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebab kita tahu Tuhan masih mengendalikan. Tuhan tidak melepas. Tuhan tidak lepas kontrol. Pandemi ini sudah menyebar, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. God is still in control. Sebab kita tahu Tuhan akan mengakhiri krisis ini. Karena itu kita tetap menggantungkan percaya kita kepada Tuhan. Jangan gantungkan kepada yang lain. Jangan hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi ingat saudara, Tuhan tahu hari esok. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 8 dan 9 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kita jaga diri dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi pada saat yang sama, jangan alihkan kepercayaan saudara kepada hal-hal yang lain. Tetapi tetaplah percaya pada Tuhan. Tetaplah berlindung pada Tuhan, bergantung penuh hanya pada Tuhan, maka kita akan aman, kita akan selamat, dan Tuhan akan berikan jalan kelepasan kepada kita. Prophet and Kings, ya, para nabi dan raja, halaman 260 dikatakan begini, Tuhan memanggil orang-orangnya yang setia, saudara dan saya, yang percaya kepadanya, saudara dan saya, untuk berbicara dengan berani kepada mereka yang tidak percaya dan putus asa. Dalam tema gereja kita, menjangkau dunia aku akan pergi. Inilah saatnya kita harus melakukannya. Di sekeliling kita, di lingkungan tetangga kita, ada banyak orang yang tidak percaya kepada Allah dan putus asa di tengah-tengah pandemi ini. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, kita tahu apa yang akan terjadi. Karena itu Tuhan mau kita pergi dan kuatkan mereka. Dan kalau kita masih memiliki sesuatu, pergi dan bagikan kepada mereka yang memerlukan. Jika kita memegang kekuatannya, kekuatan Allah, dengan iman kita, Dia akan merubah dengan luar biasa mereka yang kelihatan putus asa dan kecewa. Mereka yang putus asa dan kecewa yang ada di sekeliling kita, mereka dapat disemangati, mereka dapat diobahkan bila mana kita mau pergi untuk memberikan dorongan kepada mereka, berbicara kepada mereka. Karena kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan dan berikan jalan keluar kepada kita. Class Object Lessons, perumpamaan Tuhan Yesus halaman 141. Dia penuh belas kasihan, dan dia rindu untuk mengabulkan permohonan mereka yang datang kepadanya dengan iman. Saudara-saudara, kita sedang berada di tengah-tengah krisis ini. Krisis, tapi ingat, Tuhan tahu hari esok. Kalau begitu, apakah kita harus putus asa? Kita harus terbebani? Tidak. Apapun tantangan yang kita hadapi, tetap setia kepada Tuhan.
Tetap pelihara iman kita kepadanya. Dan apapun yang kita mohon di dalam iman dikatakan, Dia akan mengabulkan permohonan kita. Pelajaran sekolah sahabat kita menguatkan kita. Dengan demikian kalau kita berlindung pada Tuhan, beriman pada Tuhan, kita akan tetap dapat berbahagia di tengah krisis sekalipun. Bukan kita menjadi sombong dan pongah, kita tetap ikuti protokol kesehatan dengan ketat, tapi pada saat yang sama, kita tidak perlu khawatir karena kita tahu Allah mengendalikan, Allah tahu hari esok, dan Allah akan bukai jalan untuk kita. Poin yang ketiga, pelajaran rohani yang ketiga yang terakhir dari kisah bagaimana kota Samaria dikepung oleh tentara Ben-Hadad dan tentara-tentaranya sehingga terjadi krisis yang sangat luar biasa. Dikatakan ada harapan di tengah krisis. Krisis ada, tapi ada harapan di tengah krisis. Ayat inti. Sebab Tuhan telah membuat, kembali saya terangkan, Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Maaf, Tuhan telah membuat. Saudara lihat, mujizat terjadi. Orang Het tidak diupah oleh orang Israel. Raja Israel tidak menghubungi orang-orang Het. Raja Israel tidak menghubungi raja-raja Misraim untuk datang dan membantu dia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada prajurit, bantuan prajurit dari kerajaan lain. Tetapi Tuhan telah membuat tentara Aram itu. So bayangkan, saya belum dapat berapa ribu tentara Aram yang mengepung ini. Dan semua mendengar bunyi kereta. Mereka tidak melihat, tapi mereka bisa mendengar bunyi itu. Mereka mendengar bunyi kuda, bunyi tentara. Tentu pasukan ini datang dari selatan. Saya bisa bayangkan datang dari selatan, orang-orang Het, orang-orang Misraim itu ya datang dari selatan sehingga mereka melari ke timur laut ya, menuju ke sungai Yordan. Merasa mereka dikejar dari belakang. Padahal tidak ada tentara, tidak ada kereta, tidak ada kuda yang datang. Tetapi Tuhan telah membuat tentara Aram ini mendengar bunyi prajurit yang begitu besar. Dan ayat 7 mengatakan, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Jadi pada waktu senja, saya bayangkan memang sudah remang-remang barangkali menjelang. Karena itu mereka tidak melihat, tetapi suasana sudah remang-remang. Mereka hanya mendengar suara yang begitu luar biasa ramainya, sehingga mereka melarikan diri dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa mereka. Yang penting kita selamat. Yang penting kita hidup. Saya bisa bayangkan ketika Raja Israel menyuruh utusannya pergi. Melihat hal itu. Prajurit-prajurit itu tadinya mungkin masih memakai baju zirah, ya, baju zirah dengan potongan-potongan besi. Mereka tanggalkan supaya bisa lari secepat-cepatnya. Jangan sampai terkejar oleh tentara-tentara Het atau tentara-tentara Misraim. Itu sebabnya sepanjang jalan sampai di sungai Yordan, bertaburanlah peralatan-peralatan perang prajurit-prajurit. Bahkan juga mungkin baju-baju mereka. Lebih ringan tubuh mereka. Lebih cepat mereka berlari dan mencapai sungai Yordan. Kemudian mereka menyeberang dan selamat. Tuhan yang membuat mereka. Raja Israel tidak memiliki harapan. Orang Samaria tidak memiliki harapan. Harapan mereka dalam krisis hanyalah kematian. Menunggu sampai mati. 4 orang kusta juga tidak memiliki harapan. Ya. Tuhan membuat tentara Aram ketakutan dan melarikan diri. Tapi Tuhan yang membuat harapan itu muncul. 4 orang kusta ini pergi waktu senja. Mereka makan, minum, menyimpan emas, perak, dan pakaian. Mereka ke gerbang kota dan bercerita melaporkan apa yang terjadi. Raja Israel mengutus prajuritnya untuk memeriksa. Saya lompatikan, saya sudah terangkan tadi. Kemudian orang Samaria keluar dan menjara perkemahan tentara Aram. Makanan jadi berlimpah di Samaria. Tapi ajudan raja itu hanya melihat hal itu, tetapi mati karena terinjak-injak di pintu gerbang. Saudara-saudara yang kekasih, ada harapan di tengah krisis. Harapan karena Tuhan campur tangan dalam ayat inti kita. Kalau Tuhan campur tangan bagi bangsa Israel di Samaria pada waktu itu,
saya percaya, biar kita juga percaya, Tuhan juga akan campur tangan di tengah pandemi ini. Tidak sulit bagi Tuhan kalau dilihat ini waktunya untuk umat-umat Tuhan di Indonesia. Maka pandemi ini segera berakhir dengan mujizat Tuhan. Seperti yang dilakukan kepada tentara-tentara Aram ini. Harapan karena 4 orang kusta itu pergi hadapi risiko. Kita harus tetap lakukan aktivitas kita secara ketat, protokol kesehatan, dan mengikuti anjuran pemerintah. Tapi harapan harus ada pada kita. Harapan karena 4 orang kusta itu membawa kabar baik, menceritakannya kepada penjaga kota dan sampai kepada raja. Harapan karena mereka mendapat makanan yang berlimpah. Walaupun hari sebelumnya dianggap mustahil, tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi hanya dalam 1 malam, hal itu bagi Tuhan menjadi mustahil. Mengapa? Karena bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Harapan karena Tuhan tahu hari esok. Harapan karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Harapan karena sekarang ini sudah ada vaksin. Harapan karena akan ada penawar untuk virus corona. Harapan karena kita memiliki misi yang Tuhan berikan untuk pergi dan beritakan kabar baik 3 malaikat ini. Kabar baik keselamatan. Dengan misi yang ada pada kita, kita harus punya harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kita dapat selesaikan misi ini dan Tuhan segera datang. Harapan karena Yesus akan segera datang. Kita tidak akan binasa oleh karena coronavirus. Tapi kita tahu Yesus akan datang dan mengintervensi situasi ini. Menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Harapan karena aku akan pergi. I will go to reach the world. Menjangkau dunia. Memberitakan kabar baik keselamatan. Saudara-saudara, kita punya harapan di tengah krisis ini. Tapi tidak orang di luar sana. Tapi Tuhan mau kita pun boleh pergi kepada mereka. Membagikan harapan ini kepada mereka. Dan menolong mereka sesuai dengan kemampuan yang kita dapat lakukan. Sehingga bukan hanya kita, tapi orang di sekeliling kita pun dapat memiliki harapan. Seperti yang terjadi pada orang-orang di Samaria. Matius 28, 19, dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan harapan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan terus melakukan misi gereja ini tanpa tidak berhenti walaupun suasana berada dalam situasi krisis, baik secara virtual ataupun melalui sosial media yang lain. Kita tetap pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus, karena kita harus memberitakan kabar baik keselamatan ini kepada seluruh dunia, menjadi saksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kita ingin bukan hanya pandemi ini berakhir, tapi sejarah dunia ini berakhir. Dan Yesus akan nampak di awan-awan. Tapi itu tidak akan terjadi kecuali kita sudah terlibat, pergi, beritakan kabar keselamatan ini kepada setiap sudut di permukaan bumi ini. Testimonies jilid 5 halaman 395. Setiap tindakan kesetiaan dan iman akan dimahkotai dengan tanda-tanda khusus, kemurahan, dan persetujuan Tuhan. Iman kita, percaya kita kepada Allah, membuat kita tetap memiliki harapan di tengah krisis. Dan kesetiaan kita kepada Allah, kita akan pergi dan membagikan pengharapan ini kepada orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan akan menghargai dengan kemurahannya, persetujuannya akan semua usaha kebaikan kita. Kesimpulan, Life Sketches halaman 196. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali jika kita melupakan pimpinan Tuhan kepada kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu. Saudara-saudara, masa lalu yang kita pelajari sekarang adalah pada zaman Elisa bersama dengan kerajaan Israel atau Raja Israel di Samaria. Sebagaimana Tuhan memimpin mereka, melepaskan mereka dari bencana itu, Tuhan juga akan memimpin dan melepaskan kita dari bencana ini, dari krisis ini. Karena kita tahu Tuhan sudah menyertai kita pada masa yang lalu. Ayat intinya, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja
mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Dan inilah menjadi pengharapan di tengah krisis bagi orang-orang Samaria. Karena perkemahan yang ditinggalkan oleh prajurit-prajurit Aram ini. Oleh karena usaha yang Tuhan lakukan, yang membuat mereka merasa, mendengar ada tentara besar yang datang. Dan mereka tinggalkan perkemahan itu. Menjadi berkat bagi orang-orang Samaria, orang-orang Israel di Samaria. Mereka mendapatkan makanan dengan berlimpah. Sesudah krisis itu Tuhan izinkan berlaku. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah, krisis dapat terjadi kapan saja dan oleh apa saja, tanpa tanda-tanda yang jelas. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena ada harapan di tengah krisis. Krisis terjadi, tapi kita percaya dan kita tahu, Allah atau Tuhan tahu hari esok. Di tengah kelaparan, Tuhan memberikan janji bahwa makanan akan berlimpah esok hari. Itulah sebabnya di tengah krisis yang kita hadapi sekarang, ataupun kapan saja, kita tahu bahwa ada harapan di tengah krisis oleh karena Kristus bersama dengan kita dan oleh karena kita berada bersama dengan Kristus. Pengharapan yang berbahagia, yang terbesar, tidak hanya lepas dari krisis ini, tapi lepas dari dunia yang telah dikutuk oleh karena dosa ini. Pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan terlepas dari krisis yang terbesar, pertentangan yang terbesar, dengan pengharapan yang berbahagia, hidup kekal di dalam kerajaannya. Adalah doa dan harapan saya untuk menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di surga, biarlah urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami masing-masing, mengilhami kami, agar firman ini menjadi kuasa rohani yang baru bagi kami. Kalaupun kami berada di tengah-tengah krisis ini, karena apapun dan bagaimanapun keadaannya, kami tahu Tuhan kendalikan hari esok, dan ada hari yang lebih baik bagi kami hari esok, karena Tuhan yang menyediakannya, dan kami punya pengharapan di tengah krisis ini. Bukan hanya hidup yang sementara ini, tapi harapan untuk hidup kekal pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang akan menjemput kami dan membawa kami hidup kekal di dalam kerajaan surga bersama Engkau dengan seluruh umat tebusan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas berkat rohani dan keselamatan Engkau janjikan melalui ibadah kami ini. Dengan pengampunan atas dosa kami serahkan semua ini, memohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Wendell Wilcox Mandolang atas firman yang barusan kita dengarkan. Biarlah iman kita semakin dikuatkan dan kita tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari lagu Syiar edisi lengkap nomor 163 Angkat Nafiri. Nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Gunung dan lembah siarkanlah, Yesus kan datang segera. Domba tersembelih kan datang segera, Yesus kan datang segera.